Halo Bang. Halo, selamat siang. Ya, ini dengan Bro Rahmat ya dari Manado. Iya, Ya, iya ini dari Manado. motornya Aerox 2020 ya. Bener ya? Betul. Aerox Betul, betul. 2020 berarti kalau nggak salah ini masih hitungannya Aerox Old ya kalau nggak salah. Enggak yang 2021 aku tulisnya, bukan 2020. Yang new, Oh, yang new. Oke, 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 oke. Aerox New 2021. Ya, oke, 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 siap. Iya, Iya. Nah, ada apa yang mau yang new. didiskusikan hari ini? Silakan. Paling terkait ya banyaklah keluhan-keluhan yang pakai Aerox nih yang apalagi yang new sekarang, Silakan, terutama silakan. yang aku udah ngalamin sekarang tuh bunyi yang aneh di daerah mesin tuh. Sebelah kanan bagian mesin tengah tuh kalau dibunyiin mesinnya agak kasar. Cuman kasarnya kayak apa ya? Kayak nggak ada ngegulung-gulung gitu loh. Krek 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 gitu. Di bagian mesinnya. Ya kalau dinyalain di starter mesinnya bunyi gitu. Sorry, sorry. AC saya tadi agak problem. Sorry, sorry. Jadi Oke, mesinnya ya. mesinnya itu bunyi di bagian belakang ya. Apa di bagian kanan. Seperti itu. Iya lebih ke kanan, kanan tengah. Oke, Apakah saya itu catat dulu. eh, bagian apa filternya atau daerah kiri CV itu juga nggak tahu tuh. Oke, saya catat dulu ya. Bunyi di Ya, bagian bunyi anggaplah di bagian tengah aja saya tulis dulu ya. iya, Oke, bunyi di bunyinya bagian krek 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 gitu loh. tepatnya di mesin krek 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 ya. Nah, oke, terus Iya, kayak aku udah sering-sering baca-baca postingan orang sih, memang sering ada bunyi gitu, bunyi mm-mm, kasar. Tapi nggak derdek, bukan gredek ya, mm-mm, derdek bukan. Tapi ya. kayak cuma bunyi kasar aja. Oke. Terus soal soal Krian juga nih, pengen tanya, ikan aku udah kilometer 23.000, tapi semua masih standar, termasuk Mm-mm. Vibolt masih standar. Nah, pengen tanya-tanya terkait kalau mau upgrade Krian tuh terutama Fibel tuh yang pakai apa bagus terus eh sarannya pakai yang kayak gimana untuk akselerasi apalagi yang roller standarnya tuh memang sekarang udah mulai melambat kayak akselerasi awal tuh kurang kalau top speed sekarang udah cuman sampai 110 Mm-mm. standar terus aku pakai Oke, knalpot juga yang inletnya gede apakah itu ngaruh apa enggak gitu. oke, pengaruh, pengaruh knalpot racing Iya, inlet besar. Oke, jadi tiga pertanyaan dulu ya. iya, ya, Oke, nah kalau yang masalah bunyi ya, kira-kira di bagian mesin tengah, ya. ya bang. Ini berdasarkan pengalaman saya aja ya, berdasarkan pengalaman saya, Hmm. karena ada beberapa juga yang pernah mengeluhkan itu di toko saya di bengkel ya. Waktu itu memang ada beberapa yang memang rata-rata sih motornya itu yang usianya setidaknya ya sekitar 2 sampai 3 tahunan ke atas biasanya yang terjadi ya. Hmm. Tapi nggak nutup kemungkinan bisa di bawah bisa lebih cepat ya umurnya ya seperti itu ya. Ya. Itu penyebabnya adalah di bagian bosing bagian mesin ya. Jadi kayak ibaratnya gini, Hmm. ini ada di bagian apa namanya ya, penahan antara mesin sama sasis itu dia kan ada semacam kayak bosing. Nah ini dia sudah kendor, Ya. jadi ini tinggal diganti aja ininya, kayak bosing gitu. Saya lupa nama istilahnya itu apa. Apa? Pokoknya waktu itu mekanik saya bilang, waktu itu sempat kita cek juga ya di bagian itu yang kocak. Jadinya ada bunyi itu kayak ada kadang-kadang orang mendengar itu ada bunyi ngi ngi atau krek krek. Nah, itu antara dua itu biasanya. Nah, benar. Nging, Ya, nging, nging. Kalau nging. digas, nging. Ya. Itu kemungkinan Bukan yang terbesar. bagian bosing mounting, bukan, Bang? Iya,
bossing mounting. Jadi di bagian pokoknya gini, saya lupa nama istilahnya itu aslinya itu seperti apa. Cuman waktu itu saya waktu sama mekanik saya diskusi ya kan, itu pokoknya dari bossingnya itu tuh bagian karetnya sudah kendor gitu loh. Itu memang wajar terjadi, Oh, memang wajar terjadi setelah pemakaian. oh, Tapi istilahnya tidak membahayakan. Dia hanya mengeluarkan bunyi aja. Jadi kalau dirasa bunyi itu mengganggu, itu bisa diganti. Itu hmm, bawa ke dealer aja, pesen barangnya. Kalau ada langsung pasang, kalau enggak ya inden. Itu kalau oke. di dealer pasti ngerti kok maksudnya itu apa. Pokoknya di bagian itu. Oh, Seperti itu. Itu udah pasti oke, dah kalau di bagian kalau memang sumber itu di tengah ya. Biasanya seperti itu yang pernah terjadi gitu. Nah, terus yang nomor dua, CVT standar pengen di-upgrade karena sudah lama juga ya, sudah ini juga dan ya, ngerasa udah gini. Kalau Aerox ya, Aerox itu pada dasarnya dia lebih enak berakselerasi daripada Nmax seperti itu ya. hmm, Dan dia punya torsinya setahu saya lebih gede dikit kalau seingat saya. Ya Nmax. Sorry, Aerox itu seperti itu. Cuman kalau memang mau upgrade, sekarang mau ke arah mana dulu? Mau yang ke arah akselerasi atau ke arah top speed? Karena biasanya yang terjadi adalah kalau memang pemakaian untuk sehari-hari, untuk dalam kota atau istilahnya eh, kayak kayak lebih mengutamakan namanya durability atau ketahanan. Saya saranin sih memang ya, ke akselerasi, tapi memang nanti top speed bakal dikorbanin seperti itu. ya, Nah, untuk kalau memang mau di-upgrade di CVT, itu kalau dulu saya pernah bahas juga di YouTube ya, itu saya bagi ya, jadi ada beberapa part ya. Ada ya, beberapa paket. Ada yang paketnya hmm, yang simple, ada paket full, ada paket yang paling tinggi ultimate-nya itu. Nah, cuman kan tidak semua orang mau pakai yang full atau pakai ultimate ya semua, iya, karena tuh udah habisnya udah jutaan. Ya, itu udah pasti. iya Jadi betul. biasanya yang saya rekomendasikan cukup tiga aja yang diganti. Roller, Oke. Persivity, Persentry. Itu dulu yang pertama diganti Hmm, ya. Nah, untuk rollernya sendiri itu diganti ke 12 gram karena standar kan dia 13 3 ya, Aerox 13 gram. Kemudian Persivity Persentry saya ganti ke 1000 gitu sama kedudukannya 1000 karena kalau sudah diganti seperti ini yang terjadi adalah akselerasinya itu bawah tengahnya itu enak dia bakal ngisi terus. Memang untuk top speed pasti bakal berkurang daripada sebelumnya, udah pasti karena memang ada yang dikorbanin. ya, Seperti itu ya. Kemudian V-beltnya ya, V-beltnya itu bisa diganti, saran saya sih menggunakan yang bahannya Kevlar. Ya, tujuannya kelar ya. apa? Kevlar itu dia bahannya bisa lebih kuat dengan namanya panas, lebih kuat ya. Jadi dia tidak mudah mengembang dan juga lebih kurang apa yang namanya menghindari namanya slip ya kan, seperti itu. Hmm. Jadi kalau yang Kevlar dia lebih bagus. Ya, jadi Kalau kalaupun mereknya bang, kalau mereknya harusnya banyak ya kan, tapi harusnya bahan banyak. Kevlar ya, Bang? Bahannya Kevlar seperti itu. Kalau merek harusnya sih tergantung dari Bro Rahmat aja dia mau pakainya apa. Cuman kalau misalnya kalau Oh, memang Bro Rahmat minta rekomendasi saya, sudah pasti saya yang saya saranin pakainya TDR. Tapi kalaupun misal mau pakai oh, merek lain, terserah karena itu kembali ke Bro Rahmat karena kan istilahnya yang punya motor kan hmm. Bro Rahmat ya kan. Saya cuman bisa kayak Iya, ngasih saran aja seperti ini mau ya melakukannya boleh. seperti apa ya terserah kembali ke ridernya masing-masing seperti itu. Dan biasanya Iya. kalau budget dari 4 part ini ya, seingat saya tuh nggak lebih dari 1 jutaan kalau nggak salah. Ya, tapi tergantung merek juga sih. Oh, Ada yang bisa di bawah 1 juta, ada yang kurang lebih 1 jutaan, ada atau lebih dari dikit itu ada pasti. Karena tiap merek itu ngeluarin barang dengan harga yang berbeda-beda. Seperti itu. Tapi ya nggak sampai lah sampai berjuta-juta tuh enggak gitu lah. Seperti itu. ya. Kalau untuk yang keempat tadi itu yang diganti, terutama yang tiga pertama tadi itu untuk penggunaan masih pakai mangkok-mangkok yang standar-standar Nggak bawaan itu masalah. masih oke, nggak Aman, masalah ya. aman. Karena Oke. karena memang kalau apa namanya bisa dibilang konsumen saya ya bisa dibilang itu nggak Ya, semuanya kok dia mau ganti pulinya atau mangkok maupun kampas gandanya, nggak ada yang mau. Bukan yang nggak ada mau sih, tidak sebanyak dengan orang yang ngambil langsung paketan yang 3 biji itu gitu loh. Jadi kalaupun ya. saya misalnya ada 10 orang ya,
Ini ada 10 orang nih yang konsumen saya nih ya, entah motornya apapun ya. Yang ganti secara keseluruhan itu cuma 4 orang aja. 3 sampai 4 orang. Sisanya sudah cuma pakai di simple karena mereka ngerasa ya, oh dengan ini aja saya sudah cukup. Dengan 3 part Oh, ini saya oke. sudah cukup, udah nggak perlu sampai yang gimana, karena menurut dia ya aku penggunaan untuk sehari-hari ini sudah cukup gitu, dan efeknya juga berasa Iya. seperti itu. Kecuali kalau memang ada yang pengennya tuh, wah saya juga pengen ganti nih biar performanya lebih baik lagi daripada yang paket simple, ya silahkan dan siapin budgetnya seperti itu. Karena kan tidak semuanya orang mau ya. Ibaratnya sama kayak kita, anggaplah kita mau beli apa ya, gadget lah ya, HP. Kan ada HP dari harga 1 jutaan juga ada, sampai yang puluhan juta juga ada dong. Ya kan? Iya. Puluhan juta tuh ada. Karena kan tergantung, Iya. tergantung, tergantung orang yang mau beli yang mana. Ya kan? Kalau misal sekarang, oh budget saya cuma Iya, betul. ada 5 juta, ya udah beli aja 5 juta dengan speknya seperti itu gitu. Atau dia pengennya, oh saya pengennya iPhone. Ya kan, iPhone kan harganya kan gila-gilaan tuh 20 juta, apa 15, 20, Hmm. 25, 30 seperti itu. Kalau dia ngerasa dia punya, oh saya punya budgetnya 25 juta buat beli iPhone, ya belilah gitu loh, dengan fasilitas yang sudah disediakan seperti itu. Kan antara 5 juta dengan 25 juta pasti beda dong. Nah, seperti itu. Iya, Jadi kan beda. fungsi dasarnya kan tetap sama seperti itu. Oke, Bang Andre. Terus yang tadi nomor Yang 3, tiga. pengaruh knalpot racing inlet besar. Oke, gini, ini berdasarkan pengalaman saya juga ya, berdasarkan pengalaman saya juga. Kalau inlet besar itu memang lebih diperuntukkan ke motor yang cc-nya cukup gede. Dan biasanya, tapi ini tergantung tergantung merek juga ya, karena kan saya nggak hafal semua mereknya dengan Iya. dengan dengan apa namanya, inletnya seberapa besar. Ini pengalaman saya pribadi ya. Ini Iya. saya ngambil 2 contoh aja. Saya ngambil dari contohnya itu adalah R9 Misano dan juga R9 New Alpha. Ini sama-sama keluaran Iya. R9 ya. Iya. R sebentar iklan. Itu ada mobil motor lewat, sorry. Kalau R9 Misano itu inletnya itu nggak terlalu gede banget, itu sekitar 33 mili. Sedangkan Neo Alpha itu sekitar 50 Hmm. mili. Ya. Nah, apa menjadi perbedaan dua Iya. knalpot ini? Yang satunya inletnya besar, atau kecil. Kalau yang kecil itu dia lebih mainnya ke akselerasi. Jadi lebih lebih Oh. ambilnya tuh ke tenaga bawah bawah tengah, itu dia nggak sampai apa ya, nggak sampai drop banget seperti itu. Cuman kelemahannya adalah dia top speed dia agak kurang seperti itu. Dan suaranya juga nggak sampai gede-gede banget. Jadi kalau orang nyarinya, oh saya mau nyari yang simple, saya nyari itu yang nggak sampai berisik banget, ya saya memang lebih sarankan menggunakan R9 Misano seperti itu. Tapi kalau misalnya saya pengennya tuh biar tenaga atasnya lebih enak apa segala macam, kemudian suaranya lebih gede, ya udah pasti R9 New Alpha. Udah Ya. pasti, itu sudah pasti gitu loh. Nah, cuman biasanya kalau misalnya nih, kalau misalnya motor saya sudah upgradean segala macam bla 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 bla, apalagi sudah bore up misalnya seperti itu ya. Memang Iya. saya lebih menyarankan ke inlet yang besar, ke apa namanya, ke New Alpha yang inletnya lebih besar gitu loh. Ataupun apapun mereknya ya yang lebih besar seperti Iya. itu. Jadi kalau misalnya sekarang kondisinya motornya standar dengan inlet yang besar, biasanya bawahnya pasti agak kempos. Biasanya. Saya nggak bilang semuanya, tapi Hmm. biasanya apa saya kempos seperti itu. Tapi untuk tarikan tengah atas ya dia lebih los, lebih gini. Ibaratnya karena gini, logika aja ya. Iya. Sekarang ini lubangnya sebesar seperti ini, ya kan. Sekarang Iya. pembuangannya dia cuma setengahnya doang gitu loh. Jadi kan kurang maksimal, ya kan. Oh, iya. Nah, sekarang kalau di gaspol otomatis kan pembuangannya lebih besar, bung. Jadi lebih los dia seperti itu. Apalagi dengan motor dengan cc lebih besar. Seperti itu. Bang, itu ngempos itu yang kayak gimana? Maksudnya aku belum terlalu paham soal pengertian ngempos sih. Nah, ngempos itu sebenarnya bisa dibilang menurut saya pribadi ya, ini tergantung Ah, orangnya menerjemahkannya ya. Tapi kalau menurut saya, iya. ngempos itu adalah dia itu waktu pas di gas awal, dia mungkin agak berat. Bukan berat sih, kayak agak loyo, Oh, agak loyo gitu loh. Agak-agak loyo. perlu Tapi enggak, perlu ditarik banyak dulu baru dia kayak ngangkat gitu ya. yes, seperti itu. Oh, Karena mesinnya kecil atau gitu, nggak istilahnya, eh, istilahnya kayak kayak belum, tenaganya itu nggak keluar secara maksimal gitu loh, gitu. Karena kan pembagian knalpot memang ada seperti itu, ada yang inletnya kecil, ada inletnya besar. Ini berdasarkan pengalaman saya ya, karena saya sudah pernah iya. menggunakan yang inletnya kecil
dan inletnya besar. Jadi saya coba-coba semuanya itu, ya saya ngerasakan hal yang seperti itu gitu loh. Dan memang konsumen saya pun rata-rata mayoritas setuju dengan apa yang saya sampaikan. Jadi mereka ngerasa pernah ada satu dua konsumen lah ya, dia tuh nyobain dua knalpot gitu loh. Oh, Awalnya dia nyobain kayak Misano atau pakai New Alpha lah misalnya seperti itu. Lagi berapa iya. bulannya dia beli lagi dengan knalpot yang berbeda gitu loh. Jadi misalnya satunya Misano, satunya lagi New Alpha, atau satunya New Alpha, satunya Air Misano gitu kan. Dan Beda yang inlet. yang nyoba beda inletnya. Yang nyoba ngeluarin statement yang sama, beda gitu. Oh. Bang, aku mau nanya lagi nih, Bang. Boleh, Jadi silakan. udah clear sih yang tadi, sama aku mau nanya lagi. Ini aku kalau motorku ini karena mungkin udah lama masih standar juga semua. Kalau di top speed antara 40 sampai 60, dia tuh di antara pertengahan itu ada satu momen tiba-tiba dia kayak mau ngedrop dulu bentar sepersekian detik, kayak 1 detik aja. Terus tiba-tiba naik lagi speednya. Nah, itu kenapa? Apa V-Belt atau apa ya? Ini barusan terjadi atau sudah lama? Atau dari awal? Udah 3 bulan terakhir atau 4 bulan terakhir. Sebelumnya enggak? Sebelumnya enggak. Jadi Nah, setiap jalan lurus kan kalau digas, nah, mm-mm, pas melalui top speed 40, range-nya 40 sampai 60 itu di antara itu selalu ada 1 detik aja. Itu kayak mm-mm, speednya turun drastis, kayak mau mati mesin, mau mm-mm, turun gitu, mm-mm. tiba-tiba naik lagi. Tapi enggak sampai mati mesin. Kayak Cuman kayak kayak ada kayak berasa ada kesedak, dropnya kayak gitu. kayak kesedak gitu modelnya. Iya, kayak Ibaratnya kayak kesedak sedak. gitu ya. Ya, oke. Heeh. Oke ya. Ini saya luruskan dulu. Yang Hmm. yang tadi bilang 40 sampai 60 itu bukan top speed ya. Top speed itu kan titik Oh, tertinggi ya kan. Jadi ini kita ngomongnya oh adalah iya, speed ya, range speed speed. ya, range Betul. apa namanya rata kayak rata-rata gitu ya. Range speed ya. Kalau Oke. range speednya kita ngomongnya adalah 40 sampai 60 ya. Kalau ada kesedak itu, ini ada beberapa faktor ya. Ini sekali lagi ada beberapa faktor. Jadi memang eh, bisa dibilang harus memang dicek ya kan. Yang pertama adalah bisa jadi karena pengaruh VVA ya kan. Oh, Motor-motor Yamaha sekarang kan apalagi kayak Aerox, NMAX itu kan sudah ada VVA-nya. iya, Nah, VPN-nya. bisa jadi karena faktor itu, bisa jadi ya, bisa jadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bisa jadi karena injektornya kotor. Oh iya. Ibaratnya gini, kenapa injektor itu bisa kotor atau saluran ke injektornya atau dari mana itu? Itu dari namanya penggunaan BBM. BBM dari SPBU ya kan SPBU itu tidak semuanya 100% bersih. Bukan berarti setiap SPBU pasti kotor enggak gitu loh. Karena kan Nah, setiap SPBU dia pasti ada yang namanya pembersihan tangki ya kan, tangki penyimpanan tuh mereka pasti ada. Ya kan cuman kan kita nggak tahu nih kapan mereka ngebersihinnya dan kapan kotor itu kita nggak tahu gitu. Jadi iya. bisa aja kita dapat namanya itu mohon maaf BBM yang kotor gitu loh. Entah itu Pertamax, entah itu Pertalite, entah itu Pertamax Turbo seperti itu. Karena apa ya? Pengalaman saya adalah dulu pernah saya ngalamin namanya dapat Pertamax loh ya, kotor. Dan itu sampai bikin injektor saya itu berkerak. Susah banget nyalanya. Oh, Jadi bukan kesedak lagi, susah nyalanya karena di gas aja ngeng, jadi kayak bukan kesedak lagi kayak oh, kayak udah persis. kayak ngembek-ngembekan gitu loh modelnya seperti itu. Nah, Iya. karena ini kasus kesedak, jadi ini belum parah ya. Saya bilang belum parah. Cuman saya hanya bisa bilang tuh seperti ini. Kemungkinan dari BBM yang digunakan ada pernah kotor ya, entah itu dari SPBU atau dari botolan. Ya, mungkin kalau pernah dari botolan ya itu juga kadang lebih lebih seringnya nggak bersih sih kok dari botolan ya. Jadi Iya. kalau memang belum pernah yang namanya apa namanya membersihkan injektor ya dari awal beli sampai sekarang nggak pernah namanya bersih injektor, kapan aja ke dealer minta namanya bilangnya namanya tolong dong di cleaning injektor atau dibersihin injektornya. Jadi nanti dia pakai alat kayak tabung gitu dibersihin Cleaning injektornya. injector. Cleaning injektor itu yang pertama. Yang kedua juga Oh, apa namanya penggunaan namanya carbon cleaner ya. Jadi bisa dia setidaknya agak membersihkan di bagian tangki seperti itu. Ya namanya carbon cleaner. Di Yamaha jual kok carbon cleaner ya. Itu saya nggak tahu sekarang harganya berapa ya. Saya nggak tahu
Dulu saya terakhir beli itu sekitar 35 ribuan. Saya nggak tahu di Manado nanti berapa harganya. Oh, Jadi jangan pakai patokan bener-bener harganya di sini kan. Ini kan harganya iya. di Bali ya. Saya nggak tahu harga di Manado berapa. Tapi kisarannya sekitar segitu. Bisa juga mungkin bisa lebih mahal lagi. Mungkin 40, 45, 50 saya nggak pernah tahu juga. Tapi kurang lebih sekitar segitu. Nggak nyampe lebih 100. Dan itu pemakaian satu botolnya cukup satu botol di tangkinya Aerox. Dan itu bisa digunakan setiap 3.000. Jadi lumayan lah bisa setidaknya kayak Oh, ngebersihin. Nah, maksudnya saya menggunakan carbon cleaner itu tahu nggak Listerine yang buat ya ngebersihin gigi. Listerine Nah, pembersih mulut gigi. itu kan biasanya digunakan seminggu, 2 minggu, 3 minggu sekali kan biasanya kan untuk Iya. anjurannya kan seperti itu dari dokter gigi apa segala macam. Nah, ini fungsinya sama gitu loh. Cuman ini bedanya dimasukin ke tangki Oh, 3.000 udah gitu loh. Nah, nanti kalau mau lebih detailnya itu saya sudah pernah bahas di channel saya, nanti bisa ditonton. oke. Itu ada penggunaan segala macam itu sudah saya kasih tahu semuanya ya. Dari fungsi, kegunaan sampai cara Nah, pemakaian sudah ada semua di sana nanti bisa dicek. Seperti itu. Nah, ada juga yang namanya dibersihin di bagian throttle body. Nah, throttle body itu nah itu juga. apa? Nah, throttle body itu kan dia di bagian udara, ya kan? Kalau tadi kan di Iya. injektor itu kan bagian bahan bakarnya. Ini udaranya, ya Oh, oksigennya. Nah, kalau throttle body juga nggak pernah dibersihin, bilang aja tolong dibersihin seperti itu. Sama di bagian filter udaranya, seperti itu. oke. Nah, jadi filter dan juga filter bagian udara dan bagian BBM dibersihin kalau memang tidak pernah dibersihkan dari awal. Nanti itu pasti Ya. bakal berasa kok perbedaannya. Seperti itu. Oke. Siap. Oke. Berarti itu di dealer resmi aman ya? Ya lebih aman sih menurut saya kok di beres Ya. apalagi di tempat waktu beli. Kalau misalnya di tempat belinya sudah ada misalnya kan Bro dulu beli di dealer ya udah pasti dealer Yamaha ya. Nah, Ya. kok dealer Yamaha itu bisa menyediakan dia ada penjualan, ada spare partnya, ada servisnya atau bengkelnya itu jauh lebih bagus lagi karena dia istilahnya ya udah komplit segitu. Jadi nggak usah muter-muter lagi Iya. seperti itu. Dan itu adalah servis menurut saya servis agak dasar, bukan dasar sih. Servis menengah lah bisa dibilang lah gitu loh. Karena kan nggak Iya. sampai turun mesin ya kan. Ini cuman ngebersihin di bagian istilahnya supply-nya aja gitu loh. Biasa sih Oh, prosesnya berarti mungkin cuman 1 jam 2 jam sih, kurang lebih seperti itu. hanya bongkar bodi atasnya aja ya? Ya kurang lebih lah, paling bongkar body, jok apa gitu kan, jadi kan kelihatan injektor sama Oh, apa namanya sama throttle bodinya ya udah tinggal dicabut itu, nggak sampai bongkar keseluruhan nggak perlu itu. oke. Seperti Pak, itu. aku mau nanya lagi. Boleh, Eh, kita masih punya waktu siap. banyak kok. Kita ini Oke, satu sesi nanti. 40 menit, tenang aja. Oke. Aku mau nanya nih terkait aku kan turunin sok depan. Mm-mm, Terus akhirnya aku sisain lah mentok-mentok si jari 2 jari lah. mm-mm. Akhirnya memang kalau masuk lubang terus suka Mentok. bunyi petek gitu kan. Ya. Nah, aku mau nanya kalau itu dibiarin terus misalnya ya udahlah masalah kenyamanan bodo amat lah. Yang penting Mm-mm, style ya mm-mm, kan. mm-mm. Itu apakah akan patah soknya atau gimana kalau keseringan bunyi gitu atau apa untuk jangka panjangnya apa gitu yang paling parahnya? Oke. Kalau kita ngomongnya adalah nurunin sok ya karena mungkin karena style ya atau Iya. mohon maaf sebelumnya ini bukan saya nggak ngomong tentang body shaming ya ini karena memang ada kadang-kadang Nah, keperluannya yaitu mohon maaf tubuh dari pengendara itu pendek ya ini mohon maaf ya ini oh saya, iya saya betul bukan betul body shaming ya karena betul memang betul. kita ngomong Iya ini adalah kebutuhan ya bukan bukan karena body shaming ya betul. itu kalaupun Daripada misalnya jinjit. sekarang ya seperti itu biar nggak jinjit ya karena kan tidak semua orang punya tinggi Iya yang sama ya gitu ya. Jadi betul. kalau misalnya kita ngomongnya dipendekin, yang pertama ya memang seharusnya ya harusnya kalau tidak terlalu sering mentok itu harusnya tidak terlalu berpengaruh apa-apa ya selama Oh pirnya nggak dipotong. Selama pir tidak iya dipotong. Jadi pir tetap standar, cuman posisi sok ini sorry ya, iya tolong ya jangan mengartikan aneh-aneh ya, sorry ya. Ini cuman iya ilustrasinya ya. Jadi kan harusnya harusnya kan ini tangkai soknya, ini kan segitiga lubang iya segitiga soknya harusnya kan segini ya kan. Ternyata iya biar dipendekin kan harusnya turun segini ya kan. betul. Nah, di posisi yang seperti ini ya, kalau misalnya cuma segini, ini anggap ini mentok ya, ini paling mentok Ya ini bagian mentoknya sile itu. ya. Ini kok cuma segini doang, harusnya aman, harusnya aman, ya harusnya aman. Cuman kalau misalnya terjadi seringnya
setiap berkendara dok 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 misalnya mentok seperti ini Ya. ya kan. Misalnya setiap berkendara pasti mentok seperti ini. Pertama adalah seal-nya bisa bocor. Seal itu Ya. bisa bocor. Itu apa tuh sil bisa bocor tuh kayak gimana, Seal Bang? karetnya. Sil. Yang kan ada tuh kalau Oh, ya kan. Jadi ini ya. Ini bagian yang silvernya itu ya bagian chrome-nya ya kan. Kalau ini ah, stok standar ya. Sedangkan di bagian iya, di sini itu adalah bagian yang hitamnya ya kan. Jadi kan begini iya, nih ya kan ilustrasi betul. seperti ini kan. Nah, di bagian di hitam ini pasti ada kayak karet di sini. Ada Iya. karetnya. Coba diperhatiin. Nanti ada di motornya diperhatiin itu ada karetnya ya kan. Nah, di bagian karetnya ini nanti kalau kelamaan deg-deg seperti ini, dia tuh bisa namanya kayak retak gitu lama-lama bocor. Nah, itu agak bahaya di Oh, sana. Yang kedua adalah bisa namanya kemungkinannya bengkok seperti itu. oh, Yang ketiga adalah bisa juga terjadi nanti pada di pernya, kondisi pernya seperti itu. Kalau terjadi sering mentok ya kata seperti itu. tapi Itu kalau pengalaman untuk saya. penggunaannya, maksudnya kalau kita biarin aja gitu, apakah akan sampai patah terus apa gastro apa bagian bodi depan motor ke jalan raya atau gimana gitu? Atau cuman mati aja soknya gitu? Kalau sampai kayak bengkok atau gimana, ya bisa terjadi kalau kena benturan yang sangat keras. Bisa terjadi. Karena kan Oh, harusnya gini, misalnya gini ya. Ini logika ya, kita main logika ya. ya, Ini lobang, ini kendaraan ya. Ya kalau gini nih, jadi gini. ya, Harusnya ketika kita misalnya kena lobang ini nih harusnya masih ada spelling, masih ada jarak dek ini ya. kan. Nah, cuman kalau terjadinya adalah pas kita duduk duduk ini ya kan. Seberapa lama kekuatannya nanti itu bakal bisa bertahan, ya itu tergantung dari motornya dan benturannya juga gitu. Cuman kalau misal terlalu keras dan itu terlalu sering dilakukan, ya bisa jadi kayak patah, bisa jadi atau yang ini bisa bengkok, ngeband dia, Oh, ngebengkok seperti itu. Jadi kalau misalnya sekarang gini, ini kalau saran saya loh, Pak, saran saya ya. Kalau memang, oh saya mau tetap pertahanin ya, apa namanya dengan kondisi sok yang dipendekin seperti itu. ya. Kalau sudah tahu misalnya ini lagi jalan nih ya kan, sudah tahu. Nah, terus tiba-tiba bakal ngelewatin namanya halangan seperti itu ya. Sebisa mungkin pelanin motornya, jangan dihajar, jangan sengaja dihajar. Jadi Oh, pelanin gitu loh. Ya kan, pelanin atau ya. ketemu polisi tidur, itu dipelanin aja, harus benar-benar pelan. Seperti itu. Iya. Tapi kalau misalnya kondisinya anggaplah ya, misalnya Heeh. terpaksa harus ngelewatin jalanan yang lubangnya agak lumayan gitu loh. Saran saya adalah mendingan turun aja dari motornya supaya motor tuh nggak kebeban juga. Karena kan kalau otomatis kita kita berada di Oh, atas motor otomatis kan lebih motor ada bebannya sering nih. main. Ya, lebih lebih ada Iya. beban kan, lebih turun dia. Nah, begitu ngerasain lubangnya kayaknya agak bahaya, mendingan turun sebentar, lewatin, setelah lewat kita naikin lagi. Seperti itu. Oh, iya, 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 paham. Seperti itu. Oke. Terus aku mau nanya lagi, Bang. Boleh. Di bagian aku pernah buka body bagian apa sih yang sok paling atas tuh Mau di di depan. lehernya tuh, ya bodi depan yang bagian Hmm. setir. Ya, Apa sih namanya? ya Nah, itu cover stang gitu tuh ya bagian, maksudnya ya. ya bagian ringnya itu kayak bekarat, full karatan tuh. Itu dibiarin gitu apakah aman atau nanti patah juga atau gimana, Bang? Kalau karat ya Aku satu, lupa sih namanya. oh, ya ya saya tahu ngerti ya bagian itu saya ngerti. Saya juga nggak terlalu hafal setiap Nah, bagian, tapi saya ngerti posisinya. Gini, kalau kita ngomongnya adalah karat, ya berkarat itu iya, setiap berkarat. body di kita nggak ngomong di aerok aja ya, tapi ini di semua motor ya. Setiap body di motor yang berbahannya besi itu lama-lama pasti karat seperti itu. Itu udah pasti. Oh, Nah, apakah akan berbahaya atau oh, tidak tergantung bagaimana kita berkendaranya. Kalau kita berkendaranya harusnya biasa-biasa aja, ya kan nggak sampai yang liar atau terlalu gimana banget, pokoknya nggak normal lah sana. Itu harusnya aman, ya kan. Itu menurut saya pribadi karena ya di motor saya pun NMAX saya tuh dari 2015 bulan Oktober ya, berarti sekarang itu ya ampun sudah 7 tahun. udah 7 tahun ya. Nah, itu kalau kalau saya pribadi ya saya aman-aman aja kok, nggak sampai yang Oh,
apa ya? Kayak 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 apa men saya bilang ya? Nggak sampai kayak ngerusak atau bikin bengkok atau apa atau yang mengurangi kenyamanan berkendara itu enggak gitu loh. Cuman kan itu posisinya di dalam. Jadi ya menurut saya pribadi selama saya masih sampai saat ini sih nggak ada bermasalah, harusnya nggak ada gini sih. Nggak ada yang sampai problem banget gitu loh. Kayak bot-bot itu pasti ada namanya berkarat, itu sudah pasti gitu loh. Gitu. Ya memang udah ini ya, udah memang ini ya gitu loh. Kecuali misalnya dicek nih ya kan di bagian karatnya itu entah di posisi manapun, kalau terjadi yang namanya ini, terjadi yang namanya retak, baru diganti. Sekalipun nggak karat loh ya, Oh, sekalipun nggak karat. Tapi kalau ada retak, udah iya. ganti aja, nggak usah pikir lama, nggak usah nunggu karatan dulu, baru diganti nggak. Kalau Oh sudah, iya. tapi kalau cuma karatan doang itu masih oke lah, selama dia pemasangannya benar seperti itu. Oh, oke oke Ya. oke. Ini masih ada waktu sekitar 8 menitan ya. Jadi oke silakan mungkin Oke. satu dua pertanyaan lagi bisa. Satu dua pertanyaan lagi. Oke. Ya. Aku nanya lagi Bang. Jadi kalau untuk ke kasus open filter, Mm-mm. banyak yang bilang ada yang bilang down draft, ada juga bilang yang pasang anu aja saringan di kecil di luar Mm-mm. kayak gitu, nggak Mm-mm. usah down drive. Nah itu Mm-mm. kalau untuk memang jangka pendek apa jangka panjangnya jelek. Cuman kalau untuk penilaiannya aja sih itu Ya. mending yang mana gitu. Apakah down draft atau yang biasa open filter yang biasa gitu. Oke. Ini pendapat saya pribadi ya, bersama pengalaman pribadi Iya, juga ya. iya. Kalau mesinnya standar bukan untuk balap, mendingan jangan keduanya. Hmm, Pakai pakai filter yang bawaan. Pakai filter bawaan yang maksudnya yang masih kayak di boxnya itu, tapi masih kalau box ya. filter dalam filter udaranya ya itu boleh diganti, misalnya yang aftermarket contohnya kayak Verox kayak gitu Oh, tuh, ya itu kayak masih Vero. oke. Nah, Verox atau aftermarket lain tuh masih menurut saya oke karena itu juga bisa meningkatkan performa. Tapi sekarang misalnya nih saya mau ganti yang open filter yang istilahnya yang di bagian atas CVT itu dibongkar semuanya kan, jadi nggak pakai box Hmm, lagi, langsung cuma pakai kecil gitu doang ya. iya. Kalau kita ngomongnya apa namanya, pemakaiannya untuk kontes atau untuk cuman fashion show itu nggak masalah. Tapi untuk harian, yang pertama adalah penyaringannya agak kurang. Penyaringan ini jauh lebih parah daripada yang pakainya stainless. Itu menurut saya pribadi. Yang kedua adalah performa pasti bakalan down banget. Jamin. Down. Oh, Dari semua sisi bakalan down banget. Ya, itu pengalaman saya. oh, Itu. Atau mau pakai yang model kayak turbin-turbin gitu, iya, itu juga pasti down karena dia lebih ke look-nya aja, jadi kelihatan lebih racing seperti itu. betul. Itu kalau yang ngomongnya open filter. Nah, tapi bagaimana kalau kita ngomongnya down draft? Ya, pengalaman saya down draft itu, kalau down draft harus kondisinya motor bore up dan juga TB-nya Oh, besar karena dia harus nyuplainya besar. Itu pun juga harus dengan injektor. Jadi nggak cuma down draft aja, jadi injektor harus hmm, besar, apa namanya, BBM-nya harus besar juga apa segala macam. Jadi nanti itu pada saat dimasuk semuanya ke ruang bakar itu akan jadi sempurna dan menghasilkan tenaga yang besar gitu loh. Tapi kalau salah satunya dari ini yang kurang, misalnya istilahnya dari mesinnya kurang atau dari injektor kurang, ya bakalan jelek banget. Nah, ini kalau mau lebih detail lagi, saya sudah pernah juga bahas di iya, YouTube, di channel saya itu sudah iya. pernah. Itu saya pernah bahasin tentang detailnya dari, ya nggak sampai terlalu detail banget, tapi lebih ke edukasinya penggunaan downdraft seperti itu. Jadi kalaupun misalnya mau istilah motornya cuma standar, pakai harian, saya lebih saran menggunakan filter yang seperti itu aja, yang sesuai dengan motornya gitu loh. Jadi nggak usah ngerubah apa-apa lagi, cuma diganti bagian bagian saringannya. Nggak usah Saringannya ngerubah aja. jadi, nggak usah dirubah jadi open filter atau diubah jadi downdraft, nggak usah seperti itu. Ya, tapi kalaupun misalnya mau melakukan, terserah gitu. Ini kan saya Iya, hanya menyarankan saja ya, sebagai betul, ini ya, betul. sebagai orang yang pernah melakukannya seperti itu. Oke, ya. Oke, oke. Mungkin satu Mungkin pertanyaan lagi bisa. satu pertanyaan lagi, apa ya? Aduh, bingung mau tanya apa lagi ya. Lupa tadi, saya udah mau nanya, cuman lupa. Mungkin apa, eh, ada berhubungan dengan ban, mungkin velg atau performa motor atau
keluhan servis. Ya ini saya cuma mancing doang ya, siapa tahu nanti ada Nah, tiba-tiba atau kalau pemilihan bahan bakar atau pemilihan oli atau apa gitu. kalau untuk velg tuh kita kan Hmm. down size ya. Velg Mm-mm. pakai 2,5 inci. Mm-mm. Nah itu apa untuk di tikungannya sendiri hampir akan sama dengan bawaannya yang Mm-mm. velg lebar, tapak lebar, Mm-mm. atau lebih harus hati-hati saat tikungan. Terus untuk penggunaan ketika masuk jalan-jalan rusak apa segala macam, apa harus penggunaannya sama dengan bawaan standar yang tapak lebar Mm-mm. atau lebih lebih pelan-pelan aja karena takut velgnya patah atau bengkok gitu. Oke, ya. Ini saya ngomong secara umum dulu ya, karena ini kan Nah, istilahnya pemakaian pelek yang lebar dan istilahnya pelek lebar dan pelek kecil ya, seperti itu kurang lebih iya, ya. Nah, velg kecil. kalau ini kita ngomong dari keuntungan dulu ya. Kalau keuntungan Hmm, pelek-pelek kecil itu dia lebih ringan. Jadi untuk kayak betul. ngebut itu lebih enak, ya kan? Untuk Iya. strike lurusnya lebih enak. Kelemahannya adalah pelek kecil durability-nya kurang, ketahanannya itu kurang. Yang kedua adalah pada saat keseimbangan itu bakal jauh berkurang. Seperti itu. Ya. Nah, kalau yang lebih lebar, kebalikannya. Kebalikan velg lebar adalah dia, ini lebarnya lebar normal loh ya. Lebar normal Iya, ya. lebar normal. Itu yang pertama adalah dari durability, dia lebih kuat untuk tahan beban. Seperti itu. Jadi dia lebih lebih Oh, lebih lebih oke. Yang kedua adalah keseimbangan itu jauh lebih bagus. Ya kan? Keseimbangan karena dia kan lebih tapak lebih lebar. Seperti itu. Jadi untuk yang kayak apa ya? Kayak kita mau belok atau apa, itu nggak mudah yang namanya itu slip seperti ini. Tapi tergantung ban juga oh, ya. Itu ada pengaruh bannya juga ya, tergantung bannya juga. ngaruh Itu juga. Tapi secara logika, yang lebih lebar dia lebih bagus ketika untuk menghadapi namanya belokan seperti itu. Ya, untuk lurus Oh, dia juga oke, cuman mungkin nggak secepat yang iya. ini, yang apa namanya lurusan ya. Apa yang kecilan. Cuman ya kelemahannya udah pasti satu berat. Yang kedua nyari top speed itu susah. Seperti itu. Jadi sekarang Iya. kembali ke masing-masing aja. Kalau memang dirasanya seneng ngebut apa gimana top speed dan memang Oh, apa namanya ya lebih suka adrenalin gitu ya. Ya terserah, itu boleh pakai yang namanya apa pelek yang lebih kecil, bannya agak kecil itu boleh. Cuman kalau dirasa memang terganggu pada saat belok, lebih merepotkan apa segala macam, mending balik ke pelek standar aja dengan ban standar gitu atau pelek standar tapi bannya lebih 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 gede satu lebih dua lebar. tingkat. Itu aja udah Iya. cukup gitu untuk gitu. Karena pengalaman saya adalah kalau kita memakai pelek yang lebih kecil itu lebih jauh merepotkan daripada pakai yang lebar. Seperti itu Iya. dan ya Oke. lebih banyak sih, lebih banyak minusnya kalau menurut saya kalau lebih dikecilin itu. Kecuali untuk kompetisi beda lagi ya. Kalau misalnya kompetisi kayak drag atau apa kan memang itu wajar banget ya kan karena memang harus Hmm, kenceng-kencengan. harus Seperti kenceng. itu. Jadi lebih Oke, dibijakin aja Bang. sih, dibijakin aja memilih yang mana yang menurut menurut Bro Rahmat yang terbaik. Seperti itu. Ya. Oke, ini waktunya sudah Ya, Bang satu Andre. menitan, ya tinggal satu menitan ini ya semoga ya yang dibahas tadi itu bisa diterima ya, jadi bisa bermanfaat juga. Pertimbangan siapa tahu mau upgrade apa segala macam ya silakan seperti itu ya. Ini kan kelasnya kelas Ya, konsultasi, kelas cuman diskusi. paling dekat Ya, ini anu sih yang kirian sih, kirain Bang. ya silakan. Satu-satu aja dulu Iya. dikerjain biar nggak rempong. Satu-satu ya mana Iya, yang betul. dirasa perlu ya. Oke, terima kasih ya Bro Rahmat Baik, sudah join thank di you Bang Andre. kelasnya ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya kalau memang ada mau daftar lagi ya. Oke. Iya, Ya. Oke, satu tutup ya. kelas ini ya. Terima kasih Terima Bang kasih. Andre. Ya. Baik, terima kasih.